बैठ जाओ। अच्छा, क्या फरमाते हैं लड़कियां? Sudah sekian lama waktu berlalu, sekarang nasihat sudah menjadi lajnah ya. लजना, सीनियर लजना Lajnah senior, जी, कुरान करीम tilawat Al-Quran Karim, Ghazala Nasir. Assalamualaikum huzur tercinta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. अच्छा, बारह बासित तर्जुमा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर. Baria Basit, terjemah. Assalamualaikum huzur tercinta. Akan saya sampaikan terjemahan dari ayat Al-Quran yang dibacakan tadi. Aku baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan mereka berkata, tidak lain kehidupan ini kecuali kehidupan kita di dunia, dan kami tidak akan dibangkitkan kembali. Dan seandainya engkau melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, Dia berfirman, bukankah kehidupan di akhirat ini benar? Mereka berkata, ya benar, demi Tuhan kami. Dia berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu dahulu senantiasa mengingkarinya.
Sungguh merugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila saat itu mendatangi mereka dengan tiba-tiba, mereka akan berkata, "Alangkah menyesalnya kami karena kelalaian kami mengenai saat ini." Dan mereka akan memikul bebannya di atas punggung mereka. Ingatlah, sangat buruk apa yang mereka pikul. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan hiburan. Dan sungguh rumah akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. अच्छा जी Apakah kamu tidak menggunakan akal? वालेकुम अस्सलाम اللهم صل على محمد Farhana Amir, وآل محمد Hadis. كما صليت Assalamualaikum على Huzur. إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء فيقول الله عز وجل فيقول من خلق الأرض فيقول الله فيقول من خلق الله فإذا أحس أحدكم بشيء من هذا فليقل آمنت بالله وبرسله مسند أحمد بن حنبل अच्छा तूबा अहमद तर्जुमा Musnad Ahmad bin Hanbal. हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह Tuba Ahmad terjemah. है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, कि आसमानों को Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan datang menghampiri seseorang dan berkata, "Siapa yang telah menciptakan langit?" Dia akan menjawab, "Allah Ta'ala." Syaitan bertanya, "Siapa yang telah menciptakan bumi?" Dia akan menjawab, "Allah Ta'ala." को पाए Syaitan akan bertanya lagi, "Siapa yang telah menciptakan Tuhan?" Barang siapa di antara kalian yang mendapat waswasah seperti itu, katakanlah bahwa aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. जैसे एथियस्ट होते हैं वो Apa yang kamu fahami? बिलीवर्स में शक डालते हैं कि Sebagaimana orang-orang ateis, mereka menimbulkan keraguan di dalam diri orang-orang yang beriman फिर आप dengan menanyakan siapa yang telah menciptakan dunia ini. जमीन को किसने पैदा किया Lalu mereka akan menanyakan lagi kepada orang-orang yang beriman, siapa yang telah menciptakan bumi ini. तो आप उनको Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika mereka menciptakan keraguan dalam diri kalian, maka jawablah dengan mengatakan, aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa artinya? पैदा किया और उसके रसूल ने Maksudnya Allah Ta'ala yang telah menciptakannya, menciptakan dunia. Allah Ta'ala yang menciptakan dan Rasul-Nya yang telah memberitahukan kepada kita bahwa Allah Ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu ini, yang maha abadi. बुशरा गालिब Oke, इरशादात हज़रत अक़दस मसीह मौद Bushra Ghalib. Assalamualaikum Huzur. Kutipan sabda Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, jika keberadaan wujud manusia tanpa andil Allah Ta'ala, maka tidaklah diragukan itu merupakan musibah yang besar. Namun partikel yang sekecil-kecilnya pun dijaga oleh satu zat, lantas apalagi yang disedihkan dan ditakutkan? Kudratnya sungguh aneh dan kekuasaannya tidak ada bandingannya. Setelah beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, seorang mukmin tidak akan pernah bersedih. Ia melakukan apa yang ia kehendaki, dan apapun yang dilakukannya, di dalamnya lah terdapat keberkatan. Yang membedakan di antara orang mukmin dan non-mukmin adalah keimanan. Kehidupan orang-orang ateis dan yang tidak meyakini Allah Ta'ala nampak indah dan tidak menakutkan sebelum ia diserang oleh musibah dan kesulitan-kesulitan. Namun ketika kesulitan menghampirinya, walaupun hanya sedikit, maka akalnya akan membunuhnya, dan ia tidak akan dapat bertahan. Ia tidak menaruh harapan kepada Allah Ta'ala, sedangkan sarana-sarana duniawi membuatnya putus asa. Dalam kondisi demikian, jika ada masalah kecil sedikit pun yang bertentangan dengan tabiatnya, terkadang mereka bunuh diri. Di Eropa, di mana banyak sekali orang-orang ateis,
begitu banyak terjadi kasus bunuh diri di sana, sehingga kita tidak temukan bandingannya di negeri lain. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah mereka tidak bisa bertahan dari kesedihan dan musibah. Hati mereka menjadi lemah, namun sebaliknya seorang mukmin memiliki hati yang sangat kokoh. Karena seorang mukmin percaya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Jika musibah menimpa seorang mukmin, maka itu tidak membuatnya hilang harapan. Bahkan dalam menghadapi musibah pun, langkahnya terus berderap maju ke depan. Malfuzat jilid 8, halaman 43 dan 44. Jazakallah. लिखा हुआ और उसका ईमान पहले से और ज़्यादा मजबूत होता है। Ada kalimat yang tertinggal nampaknya. Di akhir tertulis, keimanannya lebih kuat dari sepenuhnya. पढ़ दिया कोई बात नहीं Di sana tidak tertulis? जी Tidak dikasih tanda. Oke, saya sudah tambahkan barusan. Tidak apa-apa. Oke. Salia Kamar Sahibah. Nazam. Kamu juga baca nazam ya? Oh iya? Kalam Hadrat Sayyidah Nawab Mubarakah Begum Sahibah radhiyallahu anha. मुझे देख शक्ले मजाज में जो खुलूस दिल की रमक भी है तेरे इत्ताए नयाज में तेरे दिल में मेरा ज़हूर है तेरा सर ही खुद सरे तूर है तेरी आँख में मेरा नूर है मुझे कौन कहता है दूर है मुझे देखता जो नहीं है तू ये तेरी नज़र का कसूर है मुझे देखता लेबे मुंतज़िर मुझे देख शक्ले मजाज में के हजारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी जबीन नयाज में मुझे देख रे फतेह को हमें मुझे देख पस्ती का हमें मुझे देख इज्ज़े फ़कीर में मुझे देख शौकते शाह में ना दिखाई दूँ तो ये फ़िक्र कर कहीं फ़र्क हो ना निगाह में मुझे देखता लेबे मुंतज़िर मुझे ढूंढ दिल की तड़प में तू मुझे देख रोए निगार में कभी बुलबुलों की सदा में सुन कभी देख गुल के निखार में मेरी एक शान ख़ज़ां में है मेरी एक शान बहार में मुझे देखता लेबे मुंतज़िर मेरा नूर शक्ले हला
कमाल में कभी देख तर्ज़े जलाल में कभी देख शाने जलाल में रगे जान से हूँ मैं करीब तर तेरा दिल है किसके ख्याल में रगे जान से हूँ मैं करीब तर तेरा दिल है किसके ख्याल में मुझे देख तालिबे मुंतज़िर मुझे देख शक्ले मजाज में के हजारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी जबीने नयाज में मुझे देख तालिबे मुंतज़िर अच्छा जी, प्रेजेंटेशन देनी है किसने? डिस्कशन गॉड द स्प्रिंग बीइंग हाउ टू Oke. Siapa yang akan menyampaikan presentasi, diskusi, हमूदा लाइका मायदा bagaimana merespons मशाल है कि para ateis, grup Hamuda, Laika, Maida, Michelle. Ini Mashal apa Michelle? Mashal. 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 Oh ya? Kenapa? Silakan. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Huzur Anwar Ayyadahullahu Ta'ala binasril aziz pernah bersabda dalam suatu kelas bahwa kita harus mengetahui dalil-dalil berkenaan dengan keberadaan zat Allah Ta'ala supaya kita dapat merespons dan menjawab orang-orang ateis yang tidak meyakini Tuhan. Huzur tercinta, kami telah mempersiapkan presentasi. Dalam hal ini akan ditampilkan sebuah video sebagai pengenalan, dan setelah itu atas restu dari Huzur, kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering kita hadapi. Masya Allah. Silahkan tayangkan videonya. Remote controlnya tidak ada, harusnya kalian simpan itu. Tidak ada manusia ataupun ciptaan Tuhan lainnya yang pantas mendapatkan pujian dan penghargaan. Jika manusia merefleksikan diri tanpa ada motif tersembunyi, akan sangat nyata bagi dirinya bahwa tidak ada manusia yang bisa dipertimbangkan untuk benar-benar mendapatkan pujian, dan juga tidak ada pencipta kehidupan dari ketiadaan. Ketika tidak ada tanda-tanda kehidupan atau ciptaan, semua karena Allah yang menyediakan semua kebutuhan, bekal dan sumber daya, bahkan sebelum ada kehidupan. Oleh karena itu, tidak ada pengetahuan bagi kita apa yang dibutuhkan untuk kehidupan dan kemampuan bertahan, juga untuk perlindungan, keamanan, dan keberlanjutan hidup. Ini adalah bukti bahwa tidak ada seorang manusia pun yang layak diberi penghargaan. Sekarang, sadarlah bahwa hanya Allah Ta'ala yang layak untuk dipuja dan disembah. Hanya Dialah yang sempurna, yang memiliki sifat-sifat ini. Tidak ada makhluk lain yang memiliki sifat ini. Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan bahwa Tuhan adalah cahaya surga dan bumi yang adalah sumber dari segala rahmat, asal dari segala cahaya dan sumber segala belas kasih. Keberadaannya menyokong seluruh kehidupan di alam semesta dan tempat perlindungan semua yang tinggi dan yang rendah. Allah lah yang menghidupi semua dari kegelapan dan ketiadaan, dari menganugerahkan segala sesuatu kepada semua makhluk hidup, bumi dan surga, manusia dan hewan, bebatuan dan pepohonan, jiwa dan raga, semuanya adalah ada karena rahmatnya. Sejarah mengajarkan kita bahkan agama-agama kuno yang tidak lagi eksis di dunia juga memiliki pandangan tentang Tuhan, baik yang di Amerika kuno, atau di hutan Afrika, atau di Inggris, atau di Jawa, atau Sumatera, atau di Jepang dan Cina, atau di Siberia atau India. Apa alasan dari kesamaan pemikiran yang begitu memprovokasi di antara agama-agama tersebut?
Pada zaman dahulu, orang-orang tidak terhubung satu sama lain dengan komunikasi atau transportasi. Bagaimana mungkin orang-orang yang hidup terisolasi beribu mil satu sama lain bisa memiliki pemikiran yang sama mengenai keberadaan Tuhan? Sebagai contoh, suku aborigin di Australia. Benua Australia tidak hanya unik karena lokasinya yang terpisah dari seluruh dunia, tetapi juga unik karena terdapat ratusan pulau lainnya. Diketahui antara 500-600 suku mempunyai sejarah tersendiri dan perkembangan sosial dan keagamaan selama 25-40 ribu tahun dalam keadaan terisolasi seutuhnya satu sama lain, kecuali kontak sesekali di daerah perbatasan. Kontak tersebut tidak hanya singkat, tetapi juga faktanya ada pertukaran ideologi dan kepercayaan. Tidak hanya kendala bahasa, tetapi juga cara-cara tradisional mereka untuk bersosialisasi dan berkomunikasi tanpa tanda atau isyarat. Tetapi mereka mempercayai pada kekuatan tertinggi yang pertama dari semua ciptaan. Mereka percaya dengan keberadaan pertama, yaitu Tuhan yang Maha Tinggi, nama lain dari Allah atau Tuhan. Hadrat Khalifatul Masih yang kedua, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu menuliskan, dunia sudah canggih sekarang. Kita tidak harus menamai poin di mana dunia memiliki pencipta. Dia adalah dan hanya ada satu pencipta. Tuhan bangsa Israel, Tuhan umat Hindu, Tuhan bangsa Cina, dan Tuhan bangsa Iran adalah tidak berbeda. Tidak juga berbeda dengan Tuhan bangsa Arab, bangsa Afghanistan, dan bangsa Eropa. Tidak juga berbeda dengan Tuhan bangsa Mongol, Tuhan bangsa Semit. Tuhan adalah satu, meskipun Tuhan di dunia ini adalah tetap satu. Dan sistem yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya adalah satu sistem. Ada orang-orang yang berbeda karena pandangan yang sempit atau kurang keberanian. Mereka memiliki berbagai tujuan dan keinginan yang berbeda. Namun, tujuan hidup yang Tuhan Maha Kuasa telah ditentukan di firman sucinya adalah, Aku telah menciptakan jin dan manusia supaya mereka menyembahku. Sesuai dengan ayat ini, tujuan utama dari hidup manusia adalah untuk menyembah dan pemahaman akan Tuhan yang Maha Kuasa dan taat padanya. Namun demikian, ada peningkatan jumlah orang yang sekarang menamakan diri mereka sendiri sebagai ateis. Jadi apa alasan mereka berpindah ke paham ateisme? Tentu saja, ada di antara mereka yang tidak peduli dengan agama dan memilih untuk tidak percaya atau menghindari sesuatu yang spiritual atau menghindari untuk bertanggung jawab kepada siapapun. Ada dari mereka yang kesulitan mempercayai adanya Tuhan yang tidak bisa mereka lihat. Tidak juga mereka memahami nilai untuk melakukannya. Kemudian juga ada orang-orang yang berhenti mempercayai Tuhan setelah mengalami kesulitan hidup dan tidak memahami mengapa Tuhan membuat hal tersebut terjadi pada mereka. Ada juga orang yang tidak bisa mencocokkan antara ilmu pengetahuan dan agama, dan mereka lebih memilih sains dibanding agama. Hal ini sering terjadi karena banyak pemimpin agama telah menolak juga ilmu pengetahuan atau sains, dan orang-orang bodoh telah membuat keputusan. Pilihlah keyakinan pada Tuhan atau percaya pada teori ilmu pengetahuan dan bukti-buktinya. Ada orang-orang yang tidak mau memiliki keyakinan buta. Mereka memiliki pertanyaan-pertanyaan dan benar-benar tidak memahami beberapa bahasan tentang ilmu ketuhanan. Mereka berpendapat bahwa hati mereka tidak bisa menerima apa yang akal sehat mereka tolak. Jadi bagaimana kita memahami dan mengatasi masalah ini? Tapi seringkali orang menjauh dari Tuhan. Pertanyaan pertama adalah, jika saya tidak bisa melihat Tuhan, bagaimana saya tahu Ia ada? Banyak hal yang kita percayai, walaupun kita tidak bisa melihatnya, seperti medan magnet dan bahkan emosi seperti cinta, hasrat, rasa lapar. Hal ini karena indera penglihatan kita hanya menerima bentuk fisik dan empirik di sekitar kita. Contohnya, mustahil untuk melihat bau, atau sentuhan, atau rasa atau cita rasa. Sama halnya ketika kita tidak bisa melihat Tuhan, Allah sendiri berkata bahwa mata kita tidak bisa meraihnya. Jadi ini adalah salah satu sifat Allah, yaitu tidak terlihat. Meskipun jika kita bisa melihatnya, ini bertentangan dengan sifat Allah lainnya, seperti maha lembut, maha halus,
Kemudian, pertanyaan juga muncul, bagaimana jutaan orang buta melihat Tuhan? Mereka tidak bisa melihat apapun, dan meskipun mereka tidak menyangkal keberadaan benda-benda atau pemikiran tentang warna, pada akhirnya pemikiran untuk melihat Tuhan hanya akan meremehkan Tuhan dan keberadaannya. Tapi, di manakah Tuhan? Lagi-lagi, ini kembali lagi pada fakta bahwa Tuhan bukanlah sesuatu yang berwujud fisik dan menempati ruangan. Tuhan tidak memiliki badan atau bentuk, dan dengan demikian tidak ada di tempat. Jika kalian memahami betul konsep ini, maka kalian tidak akan bertanya, di mana Tuhan? Tapi ada banyak konsep Tuhan di beberapa agama. Bagaimana saya tahu di antaranya yang paling benar? Sekilas, sepertinya setiap agama punya Tuhannya masing-masing, namun jika kalian berpikir lagi, konsep Tuhan adalah sangat mirip di semua agama, baik di agama Kristen, Yahudi, atau Muslim. Semua agama ini setuju bahwa pencipta yang paling utama satu-satunya yang penuh kebaikan. Jadi dia Maha Penyayang, Maha Mengetahui, dan Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan, Penyelamat, Sang Penguasa. Faktanya, bahkan dalam agama yang terlihat saling berbeda, contohnya ajaran Hindu, di mana ada banyak dewa, dan dewanya ada yang laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, semua agama kembali ke satu yang Tuhan utama, yang memiliki kekuatan yang tertinggi, yaitu yang dikenal dengan Brahma. Lagi-lagi, hanya satu Tuhan. Fakta bahwa perbedaan-perbedaan tersebut terputus antara agama, misalnya konsep Trinitas di agama Kristen, adalah karena seiring waktu, ajaran agama telah menyimpang dan disalah tafsirkan. Logisnya, masuk akal jika percaya pada agama yang komplit dan sempurna, yaitu Islam. Oke, tapi saya pikir saya adalah orang baik. Saya tidak berbohong atau mencuri, jadi kenapa saya masih harus percaya dengan Tuhan? Bagaimana kamu tahu kalau kamu bermoral? Ya, kamu memang berbuat baik seperti berkata jujur dan menghindari perbuatan buruk seperti mencuri. Tapi bagaimana kamu benar-benar tahu bahwa ini adalah baik atau ini adalah buruk? Ada garis tipis yang membedakan moral dan amoral. Jadi bagaimana kamu tahu posisi kamu? Lagi-lagi ini adalah dasar intrinsik kesadaran moral yang Tuhan berikan. Allah lah yang memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Dan kita akan tahu ini semua dari agama dan masyarakat. Dan bahkan jika kamu mengikuti kesadaran kamu sendiri, pada dasarnya itu adalah hasil asuhan dari melihat konsekuensi perbuatanmu sendiri. Pada akhirnya, ini kembali lagi kepada kehendak Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan ada ketika dunia dijalankan oleh hukum alam yang menjadikan orang-orang tidak bersalah dan saleh menderita karena bencana alam dan penyakit? Jawabannya sederhana. Jika seorang menyadari bahwa faktanya Tuhan yang menciptakan dua hukum untuk mengatur dunia, yaitu hukum alam dan hukum syariah, dan keduanya diatur untuk bekerja secara terpisah. Ketika sesuatu terjadi karena hukum alam, efeknya akan langsung terlihat di dunia. Sedangkan ketika sesuatu terjadi karena hukum syariah, efeknya tidak langsung terlihat, tapi dilihat sebagai pahala dan hukuman di akhirat. Karena hukum syariah adalah soal kondisi moral dan spiritual manusia. Jadi, jika pengikut hukum syariah yang saleh melanggar hukum alam, maka ia harus menanggung konsekuensinya, karena hukum alam adalah sama untuk semua orang, dan itu menghasilkan hukum syariah. Tetapi harus diingat bahwa Tuhan Maha Pengampun, dan ketika seseorang berdoa dengan sepenuh hati, Tuhan memberikan mukjizat dan menyelamatkan umatnya yang saleh. Bayangkan seseorang meninggal karena bencana alam, seperti tenggelam saat banjir. Seorang ateis mungkin berkata, orang yang meninggal tersebut tidak melanggar hukum syariah apapun, maka dari itu tidak adil untuk mereka meninggal dengan cara seperti itu. Kemudian berargumen bahwa keberadaan Tuhan tidak ada. Tetapi dia harus tahu bahwa hukum alam dan hukum syariah berjalan secara terpisah, dan orang yang saleh akan mendapatkan pahala atau balasan dari mematuhi hukum syariah di akhirat. Jadi jika Tuhan benar ada, tidak akan ada orang berbuat dosa dan ketidakadilan di dunia. Pasti ada kejahatan yang membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan yang Maha Kuasa telah menyediakan semua manusia kode kehidupan untuk membantu kemajuan moral dan spiritual. Ini adalah hukum syariah. Tuhan telah memberikan manusia pilihan untuk mengikuti atau meninggalkan. Bagi yang mengikuti akan menerima peraturan-peraturan dari Tuhan, dan bagi yang tidak menerima tidak akan mendapat pahala. Ini yang disebut dosa.
Jadi, dosa tidak diciptakan oleh Tuhan, melainkan tercipta karena manusia menolak perintah Tuhan. Jadi, kita dipaksa untuk mengikuti hukum alam. Tapi kenapa kita diberi pilihan untuk mengikuti hukum syariah? Jawaban dari pertanyaan ini sederhana. Jika Tuhan membuat tidak mungkin untuk melanggar hukum syariah, semua orang akan menjadi baik. Jadi, tujuan manusia hanya berusaha menjadi orang yang baik dengan usahanya sendiri, atau menjadi tidak berguna. Meskipun jika dosa tidak akan ada, manusia akan menjadi sangat malas dan mereka akan kehilangan seluruh motivasi untuk meraih apapun yang akan menutup semua pintu kemajuan manusia. Tidak ada orang yang benar-benar layak untuk disebut saleh. Jadi kebebasan itu sebenarnya adalah hadiah dari Tuhan, karena tanpanya manusia tidak akan benar-benar saleh. Oke. Jadi, kita sudah bicara tentang hukum alam. Bagaimana dengan teori evolusi? Ini menjelaskan betapa kompleksnya kehidupan yang tercipta dari seleksi alam miliaran tahun lamanya. Tapi bagaimana dengan adanya Tuhan? Seleksi alam mengandalkan hanya pada kesempatan dan peluang. Umur planet kita adalah 4 atau 5 miliar tahun, tapi tidak cukup untuk menciptakan kompleks rangkaian bentuk kehidupan yang kita lihat saat ini. Mengambil contoh dari hemoglobin yang merupakan komponen utama dari sel darah merah. Richard Dawkins, yang adalah pendukung Darwin, memperhitungkan bahwa hemoglobin, jika ditinggalkan sendirian saja, itu akan memakan waktu 10 pangkat 190 tahun untuk membuatnya dengan cara kebetulan. Bumi kita harus memakan waktu yang lebih lama, yaitu 20 kali lebih tua dari umur yang sekarang. Prinsip Darwinian tidak menjelaskan hal ini. Ini seperti meletakkan seekor monyet di depan komputer dan tiba-tiba mengharapkan monyet tersebut menghasilkan kalimat seperti Shakespeare dengan mengetik keyboard secara acak. Kamu akan kemungkinan besar berakhir dengan komputer rusak. Dengan berasumsi seperti itu, secara kebetulan, tidak peduli seberapa tidak mungkinnya, itu tidak menjelaskan atau meyakinkan saya Tuhan datang dalam penciptaan kehidupan. Jawabannya, jadi teori evolusi mengandalkan seleksi alam. Tapi jika menganalisa seleksi alam, kita sadar bahwa seleksi alam tidak bisa menciptakan, tapi itu hanya bekerja pada apapun yang telah sebelumnya diciptakan. Contohnya, mata memiliki beberapa tipe sel yang bekerja bersamaan untuk membuat mata yang berfungsi dengan baik. Bagaimana sel-sel itu hidup berdampingan dengan seleksi alam? Karena jika satu tipe sel saja hilang, maka seluruh mata menjadi tidak ada gunanya. Jadi, itu tidak akan masuk akal. Faktanya adalah ilmu pengetahuan tidak bisa menjelaskan hal ini, karena mata ini rancangan atau desain, dan desain hanya ada karena adanya pencipta. Pertanyaan, jadi jika semua benda telah diciptakan, apa yang datang sebelum Tuhan? Yang pertama, pernyataan tersebut tidak benar. Semua hal itu diciptakan, kecuali Tuhan. Tuhan selalu ada. Pertanyaan mengenai argumen, bagaimana jika Tuhan juga diciptakan? Kemudian apa? Itu bukan masalah, karena jika Tuhan diciptakan, maka siapapun yang menciptakan Tuhan adalah Tuhan, dan ciptaannya adalah semua rantai penyebab. Tapi ini menjadi rantai yang tidak pernah berakhir. Pada akhirnya, meninggalkan pemikiran bahwa makhluk yang utama tidak ada. Pernyataan ini lagi-lagi tidak logis jika kita tidak bisa membuktikan keberadaan awal mula dari rantai sebab akibat, dan semuanya yang muncul setelahnya juga menjadi tidak ada, tetapi kita tidak tahu bahwa dunia ini. Dan dari semua poin yang telah didiskusikan, kita tahu bahwa Sang Pencipta juga seharusnya ada untuk dunia ini. Lihatlah, hanya wujud yang tidak diciptakan yang layak disebut Tuhan. Jika Tuhan adalah Sang Pencipta, mengapa Dia menciptakan sesuatu yang membahayakan bagi makhluknya? Jawaban, yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan menciptakan semuanya seperti yang dianggapnya tepat. Namun, mengenai argumen itu, jika kita melihat hal yang tampaknya berbahaya yang diciptakan Tuhan, kita sadar bahwa tidak ada di dunia ini yang benar-benar berbahaya. Faktanya, semua hal memiliki fungsi positif yang pasti. Kita manusia biasa tidak memiliki pengetahuan untuk memastikan alasan di balik masing-masing ciptaan Tuhan, yaitu lebih baik untuk kita untuk menerima hal-hal yang mungkin kita tidak tahu semua seluk-beluk di belakangnya, dan serahkan semuanya pada Tuhan. Selain itu, bahkan hal-hal yang tidak terlihat manfaatnya, seperti tragedi atau kesulitan, itu juga berguna, karena hal ini akan mempengaruhi iman
dan moral. Jika tidak menghadapi kesulitan, manusia tidak bisa memiliki moral sempurna. Pertanyaan, jadi apa manfaat percaya kepada Tuhan? Jawaban, sejujurnya, untuk orang beriman, keyakinan batin dan kedamaian yang seseorang rasakan akan kepercayaannya pada Tuhan adalah manfaat yang paling utama dan terbesar. Dan hal ini juga meluas pada persaudaraan yang mempercayai pada Tuhan yang Maha Tinggi adalah sumber utama dari persatuan. Perasaan yang sangat unik yang menyatukan kita semua. Pengetahuan mengenai semua hal terjadi karena kehendak Allah dan itu adalah yang terbaik. Juga memberikan rasa aman. Faktanya, hal ini juga membuat orang beriman ingin tahu untuk memahami apa yang Allah telah putuskan dan ciptakan untuk kita. Karena ini harus mempunyai tujuan. Sebagai contoh, kita percaya bahwa kesempatan adalah kekuatan pendorong evolusi, maka akan aneh jika ada perintah untuk menyelidikinya. Jadi tidak hanya percaya akan Tuhan saja yang bisa menaikkan derajat spiritual kita, tetapi juga mendorong kemajuan intelektual. Jadi, apakah ini menjawab pertanyaanmu? Ya, terima kasih. Bagaimanapun, kami akan membuka diskusi ini. Oke, sudah puas? Justru saya merasa kalianlah ateis yang paling besar. बताओ Assalamualaikum प्यारे हुजूर as Muslims we believe कि Oke, apalagi? अल्लाह में अपने प्यारे Assalamualaikum Huzur tercinta. Sebagai Muslim kita meyakini bahwa Allah Ta'ala memberikan ujian kepada hamba-hamba tercintanya. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa Allah Ta'ala tengah memberikan ujian atau azab? Coba kamu jawab. Tadi kamu bilang akan menjawab, kan? Huzur, saya pun berpikir sama. Jika Allah Ta'ala mencintai kita, kenapa Allah Ta'ala memberikan ujian kepada kita? Wujud yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah Rasulullah SAW. Hadrat Masih Maud salam menulis bahwa Rasulullah lah yang paling banyak mendapatkan ujian. Orang Kristen mengklaim bahwa Nabi Isa alaihissalam mendapatkan banyak penderitaan dan musibah. Saya pernah pergi berkunjung untuk melihat kain kafan yang diyakini digunakan oleh beliau. Direkturnya saat itu mengatakan bahwa Hadrat Isa telah dihadapkan pada banyak sekali penderitaan. Saya katakan seluruh Nabi seperti itu. Rasulullah pun mendapatkan banyak penderitaan, kesulitan. Beliau juga cerdas. Beliau mendengar bahwa konsep yang kita yakini berbeda dari umat Islam pada umumnya. Lalu bertanya kepada saya, Anda dari sekte mana? Karena Anda meyakini Nabi Isa sudah wafat. Alhasil, Rasulullah SAW yang paling banyak mendapatkan kesulitan. Oke? Namun, apakah kesulitan itu telah menjauhkan beliau dari Allah Ta'ala? Sejak kecil, कुछ साल की उम्र में माँ फौत हो गई sebelum beliau lahir, ayah beliau sudah wafat. Pada usia beberapa tahun, ibunda beliau wafat. Lalu kakek beliau merawat beliau. Kakek beliau pun wafat. Lalu paman beliau yang merawat beliau. Lalu Allah telah memberikan makom kenabian dan dimulailah mata rantai penderitaan. Lalu beliau melewati penderitaan boikot di lembah Abu Thalib selama 2,5 tahun dengan para sahabat juga. Lalu melakukan hijrah yang penuh dengan penderitaan. Gigi beliau disyahidkan. Saat itu kondisi beliau dianggap bahwa beliau sudah wafat pada perang Uhud saat itu. तो क्या उन मुश्किलात ने Semua itu penderitaan, kan? Dan sampai akhir beliau menghadapi kesulitan. Apakah kesulitan itu telah menjauhkan beliau dari Allah Ta'ala atau semakin mendekatkan beliau untuk menjauhkan penderitaan orang lain? Beliau bersabda, jika saya mendapatkan emas sebesar gunung Uhud, maka aku akan bagikan dalam waktu 3 hari. Oke? Setelah Islam menghadapi sedikit banyak keunggulan, beliau mendapatkan sedikit banyak kenikmatan di rumah. Lantas, apakah beliau menikmati kenikmatan itu untuk kesenangan atau dibagi-bagi? Beliau sendiri melewati kesulitan, kan? Jadi, barang siapa yang melewati penderitaan demi Allah Ta'ala, maka penzahiran kecintaan Allah Ta'ala pun semakin banyak. Beliau tidak memikirkan dunia ini, melainkan memikirkan akhirat yang telah beliau sampaikan di sini. Bagaimana Allah Ta'ala menzahirkan kecintaannya kepada beliau dengan beragam cara, kadang memberikan ketentraman. Begitu juga kepada orang-orang yang saleh. Jika di dalam hatimu setelah menghadapi penderitaan muncul kegelisahan, maka anggaplah itu bahwa jika tidak agama ini dusta, berarti
kalian yang tidak memahami agama ini. Banyak sekali orang-orang yang syahid dalam jemaat ini, keluarga mereka menulis surat kepada saya bahwa kami lebih siap lagi. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, ketika sebagian orang melewati kesulitan, memberikan jiwanya demi Islam, orang-orang yang tinggal mengatakan bahwa kalian telah pergi, dan kami menanti-nanti untuk mendapatkan makom seperti kamu. Untuk itu, artinya dalam hati ada hasrat, dan yang terpenting adalah meraih kasih sayang Allah Ta'ala. Ini merupakan perbedaan dari konsep dimensi, yakni apa yang kamu sukai dan apa yang kamu tidak sukai. Jika pandangan kamu tertuju pada akhirat, maka kalian tidak akan menganggap ujian ini sebagai ujian. Namun jika pandangan kalian tertuju pada dunia, maka kalian akan menganggap ujian ini sebagai kesulitan. Oke, apa yang ingin kamu katakan? Jika pada saat menghadapi kesulitan, jika kita dekat dengan Tuhan, maka akan mendapatkan cobaan. Namun jika terjauh dari Allah Ta'ala, maka itu hukuman. Rasul bersabda, jika kamu orang yang saleh, meyakini Allah Ta'ala, dan pernah merasakan kelezatan kasih sayang Allah Ta'ala, pernah merasakan pengabulan doa dari Allah Ta'ala, jika ketika menghadapi kesulitan kamu bersyukur, selain itu kamu menyaksikan turunnya karunia Allah Ta'ala dalam corak apapun, ada sesuatu yang menurut kamu menginginkan sesuatu tersebut, namun menurut Allah Ta'ala, yang kamu inginkan tadi tidaklah baik, sehingga ketika kamu berdoa, doamu tidak dikabulkan, namun sebagai gantinya, kamu mendapatkan yang lain di dunia ini. Namun jika kamu tidak mendapatkannya, maka akan terkumpul menjadi tabungan. Meskipun rekening di bank tidak bertambah, tapi rekening kebaikan kamu yang bertambah. Maksudnya kamu akan mendapatkan hadiah di akhirat nanti. Oke? Terkumpul hadiahnya. Hadrat Rasulullah pernah bersabda bahwa surga memiliki 7 pintu. Beragam kebaikan akan membawa kita ke berbagai pintu. Hadrat Abu Bakar bertanya, apakah ada orang yang masuk ke surga melalui semua pintu tersebut? Karena tidak mesti melewati satu pintu saja. Lalu Rasulullah SAW bersabda, engkau adalah salah seorang yang memasuki setiap pintu itu. Satu orang tidak bisa memasuki satu pintu, lalu kembali dan memasuki pintu lain, karena Allah telah mengatakan yang sudah masuk ke surga tidak bisa kembali lagi. Maksudnya adalah kebaikan-kebaikan masuk ke dalam setiap pintu, dan ganjarannya terkumpul, seperti yang saya katakan, terkumpul sebagai kredit bagi kita. Oke? Jika setelah menghadapi kesulitan tersebut, kegelisahan kamu bertambah, lalu tercipta jarak dari Allah Ta'ala, maka anggaplah bahwa kesulitan atau ujian tersebut membawa kamu kepada syaitan, dan ujian tersebut bukanlah dari Allah Ta'ala, merupakan ujian duniawi dan cobaan, sehingga di akhirat nanti kamu tidak akan mendapatkan apa-apa karena kamu telah menzahirkan kegelisahan lalu menangis secara berlebihan. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda bahwa kesabaran yang sebenarnya ditampilkan ketika pertama kali menghadapi cobaan. Di dalamnya terdapat satu hal yang mendalam yang perlu kita perhatikan, yakni sejauh mana keyakinan kamu kepada Allah Ta'ala. Jika terdapat keyakinan, maka dalam setiap ujian yang kecil-kecil kan, bukan seperti bom yang akan meledak, lalu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala memenuhinya dalam corak lain. Suatu ketika kamu mendapatkan kesulitan karena orang lain, sering saya perhatikan, ketika ada orang yang menulis surat menyampaikan keluhannya, pada hari berikutnya diterima ada 10 surat-surat yang di dalamnya mereka menyampaikan ketentraman, menyampaikan kabar baik dari Allah Ta'ala. Jadi itu pun merupakan hadiah yang spontan. Ini merupakan masalah cara berpikir. Apa pikiran kamu? Baru kemarin saya membaca, ada seorang Ahmadi dari Arab yang sebelumnya beliau bukan Ahmadi. Beliau menuturkan bahwa setelah melihat kondisi umat Muslim, lalu mendengar orang-orang Kristen yang melontarkan keberatan berkenaan dengan Islam secara bertubi-tubi, dan katanya saya tidak bisa meresponsnya karena tidak ada dalil yang mantap yang mereka miliki. Lalu saya merasa gelisah katanya, sehingga saya hampir meninggalkan Tuhan. Suatu hari terfikir di benak saya membaca kisah, jika kamu ada yang mengatakan kepadamu bahwa kamu berkata dusta dan saya benar, atau jika kamu memberikan misalnya 5 pound kepada seseorang, namun orang itu mengatakan
tidak memberikannya, katanya, dan mengatakan kamu bohong, biarkan saja dan berikan lagi uang kepada orang itu. Katanya ketika saya menaiki taksi yang ongkosnya sekitar 1 pound, lalu saya berikan 5 pound, dan saya minta kembaliannya, namun supir mengatakan, kamu kan belum memberikan uangnya. Lalu saya mengamalkan hal tadi dan mengatakan, baiklah, kamu yang benar, dan anggapan saya keliru dan dusta. Lalu saya bekerja dan pulang kembali. Saya melihat ada uang 5 pound tergeletak di atas lantai. Di sekeliling ada anak dan ada orang-orang. Lalu saya bertanya, ini milik siapa? Tidak ada yang mengaku. Lalu saya mengambil uang itu dan saat itu saya yakin bahwa Allah Ta'ala itu ada yang telah memenuhi hal tadi sehingga saya mendapatkan gantinya. Katanya, lalu timbul keyakinan dalam diri saya kepada Allah Ta'ala dan timbul kecenderungan lagi kepada Islam dalam diri saya. Padahal waktu itu hampir masuk Kristen. Singkat kata, akhirnya orang itu masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Ada juga kisah yang seperti itu. Inilah hal-hal yang dapat memberikan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Pengabulan doa-doa yang kecil-kecil. Dari itu dapat diketahui kan, selebihnya mengenai cobaan, sedikit banyak kan ada saja ini. Ujian terbesar diberikan kepada Rasulullah dan para nabi, sebagaimana Hazrat Masih Maud Islam menulis, bahwa ujian terbesar diberikan kepada para nabi, setelah itu datang kepada setiap orang sesuai dengan tingkatannya. Tidaklah hidup mulus tanpa ada cobaan. Jazakallah huzur. अच्छा Oke. Assalamualaikum प्यारे हुजूर। Assalamualaikum huzur tercinta. Ada orang-orang ateis yang tidak memahami bahwa Allah Ta'ala telah menulis takdir seseorang. Mereka mengatakan, lantas apa faedah dari memanjatkan doa jika takdir kita sudah tertulis seperti itu? Huzur bersabda, tertulis di mana? Siapa yang mengatakan bahwa nasib seseorang tidak bisa dirubah lagi? Ada 2 takdir, yang dapat dirubah dan yang tidak dapat dirubah. Kematian merupakan takdir yang tidak dapat dirubah. Setiap orang akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang akan mati. Jika dikatakan, saya mau tetap abadi, tidak mungkin. कहानी बनी हुई है। Ada sebuah cerita, mungkin kalian sudah tahu juga. Alkisah ada 2 orang wanita yang ingin hidup abadi. Ada seorang dokter yang biasa membuat obat dan memberikan suntikan kepada 2 wanita itu supaya tetap muda. Karena wanita sangat hobi untuk awet muda kan? Suatu hari kedua wanita itu berpikir, jika dokternya suatu saat mati, apalagi yang akan kita lakukan nantinya? Akhirnya mereka mengatakan kepada dokter, kamu pun cari solusinya, katanya. Akhirnya dokter setuju, namun belakangan dokter berpikir bahwa, buat apa aku hidup jika nanti anak, istri, keluarga, cucu semuanya akan mati? Akhirnya dokter berlari, lalu dikejar oleh kedua wanita itu untuk menangkap Pak Dokter. Lalu dokter itu membuang botol obatnya dan pecah. खैर उसके बाद Singkat cerita, beberapa lama kemudian dokter tersebut meninggal. Dilakukan prosesi sebelum pemakaman di gereja. Dalam pidatonya, Pak Pendeta menyampaikan pujian pada jenazah Pak Dokter. Kedua wanita itu duduk dan sudah tua karena mereka tidak mendapatkan obat. Memang kedua wanita itu panjang umur, namun sudah tua sekali. Akhirnya kedua wanita itu membuka peti jenazah dan memaki-maki jenazah Pak Dokter. Setelah keluar dari gereja, kedua wanita itu terpeleset, lalu terjatuh di tangga gereja dan tulangnya pun berantakan. Tinggal tersisa kedua kepalanya dan tidak ada tubuhnya lagi. Akhirnya 2 kepala itu saling berbicara, mengatakan, di mana saya telah memarkir mobil saya? Akhir dari hidup mereka hanya itulah yang tersisa. तो तुम ये कहती हो Kamu mengatakan bahwa jika Allah Ta'ala mengetahui takdir seseorang, jika dia mengetahui apa yang akan terjadi dengan seseorang, lantas apa perlunya lagi berdoa? तकदीर है और अल्लाह ताला अगर नहीं भी है Jika manusia mengetahui bahwa takdirnya akan mati, kalau begitu, apa perlunya pergi ke dokter untuk berobat? Jika sakit, apa perlunya dia mendapatkan operasi? Jika kamu makan obat Panadol misalnya atau paracetamol, lalu pusing kamu akan hilang dalam 2 jam. Jika tidak makan, hilang dalam 12 jam. Lantas apa perlunya minum obat? Tahan saja. दूसरी Kedua, एक तो तकदीर ये ada takdir yang akan terjadi. Namun ada takdir yang kedua, ini jika kamu melakukan ini, maka ia akan mendapatkan ketenangan. है Untuk itu, takdir manusia adalah pasti akan mati. बाज़ इलाज ऐसे Ada beberapa pengobatan dan di sini pun hadir ibu dokter, yakni dengan itu kamu dapat
memperpanjang umur, memang tidak mendapatkan kualitas hidup, namun umur dapat diperpanjang. अब बाद लोग लंबा Takdir seseorang pasti akan mati, lantas apa perlunya dia berobat kalau begitu? ठीक है तो बाकी अल्लाह ताला को Selebihnya Allah Ta'ala mengetahui bahwa akhirnya manusia akan melakukan itu. लेकिन Namun untuk itu Allah Ta'ala tidak menghalanginya. उसको ये Allah Ta'ala maha mengetahui bahwa ini yang akan terjadi dengan manusia itu जाके pada akhirnya nanti. लेकिन Namun इसके लिए अल्लाह ये कहे Allah Ta'ala mengetahui bahwa लेकिन अल्लाह में यही पता है kamu akan memakan obat अल्लाह ताला को ये dan akan melakukan operasi misalnya. Dan Allah Ta'ala pun mengetahui bahwa akhirnya kita akan mati. फिर अब सवाल क्या बना Lantas bagaimana pertanyaan ini? कहते हैं ना कि जैसे आप कहते हो कि कुछ भी हो रब नहीं चाहते कि वो कुछ तो अल्लाह मियां हर Sebagai dikatakan bahwa di dalam segala sesuatu terdapat hikmah dan Allah Ta'ala melakukan apa yang terbaik bagi kita. अल्लाह ताला की इसने कह रहा हूँ एक Seperti yang saya katakan, setelah mendengarkan doa dari seseorang, Allah Ta'ala melakukan yang lebih baik baginya. दुआ का Pengaruh dari doa itu adalah bagi kamu yang terbaik dari yang lebih baik. एक बेहतर Ada better dan ada best. Oke? Yang terbaik adalah yang lebih baik di antara kalian. एक तुम ध्यान Misalnya kamu telah lulus ujian pada level GCSE dan kamu lulus, में अच्छा ग्रेड kamu mendapatkan ले लिया ये स्टार peringkat A-star, itu yang terbaik kan? तुमने सी Lalu apakah kamu akan mengambil peringkat C atau peringkat A-star? अल्लाह ताला के इल्म में है Memang Allah Ta'ala maha mengetahui bahwa jika kamu bekerja keras, kamu dapat meraihnya. Dan Allah Ta'ala mengetahui bahwa kamu akan bekerja keras. अगर तुम Namun jika kamu mengatakan bahwa karena Allah Ta'ala mengetahui bahwa kamu akan mendapatkan A-star, lalu kamu tidak bekerja keras, अल्लाह ताला की Allah Ta'ala pun mengetahui bahwa kamu akan mendapatkan peringkat C dan tidak akan lulus. इसलिए Untuk itu pertanyaan yang dikemukakan oleh orang-orang ateis ini sangat aneh. Jika Allah Ta'ala telah mengetahui takdir kita, katanya lantas buat apa kita berdoa? Kita bertanya balik kepada mereka, kamu pun kenapa bekerja? Apakah orang ateis ini tidak berobat kalau sakit? Mereka berusaha paling banyak. Assalamualaikum प्यारे हुजूर Assalamualaikum Huzur tercinta. Saya memiliki seorang teman di universitas dan saya melakukan diskusi dengannya. Rupanya dia ateis. Ia mengatakan, oke, yang kamu katakan bahwa Tuhan ada dan aku pun percaya. Begitu juga semesta alam dan berjalan dengan teratur. Namun ia mengatakan untuk mengikuti agama ada komitmen dan ia tidak mau mengikuti komitmen dalam beragama. बहुत सारी चीजें हैं ठीक है Oke, komitmen orang itu adalah dunianya. Namun dia pun yakin akan keberadaan Tuhan kan? अगर उसको खुदा पे यकीन Jika dia sudah meyakini Tuhan, Huzur ia pun tidak begitu meyakini sepenuhnya akan Tuhan. Ia mengatakan, anggap saja jika Tuhan itu ada, namun untuk beragama perlu ada komitmen. Untuk itu saya meninggalkan ini semua, katanya. Karena jika saya meyakini Tuhan, lalu saya harus beragama dan melakukan segala ritualnya. Huzur bertanya, lalu apa yang dia inginkan? Katakan saja bahwa ini merupakan ketidakberuntungan kamu, obatnya dapat diketahui di akhirat nanti. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. इनके सवालों का जवाब है Tidak ada yang menjawab pertanyaan mereka. Assalamualaikum प्यारे हुजूर Assalamualaikum Huzur tercinta. Sebagaimana pada masa ini umat muslim mengalami banyak kesulitan, yakni umat muslim, apakah nanti Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran atas hal ini kepada generasi yang mendatang misalnya? Apa jawaban kamu Maidah untuk pertanyaan ini? मुसलमानों पे Umat muslim mengalami kesulitan pada masa ini. इसका रिवार्ड देगा Apakah Tuhan akan memberikan ganjarannya? Siapa yang menciptakan kesulitan ini? अल्लाह ताला को Allah Ta'ala mengetahui bahwa kesulitan ini akan datang. अल्लाह ताला का इल्म है Allah Ta'ala mengetahui kan? अल्लाह ताला का इल्म जो है अल्लाह ताला का तो इल्म पता ना क्या होता है Kamu tahu ilmu itu apa? Ya Huzur, knowledge. अल्लाह के इल्म Allah Ta'ala mengetahui kan ini semua akan terjadi वो हो रहा है dan sedang terjadi. हाँ इसका रिवार्ड लेकिन अल्लाह ताला Namun Allah Ta'ala pun mengabarkan bahwa ini akan terjadi और तुम लोगों के लिए उसका dan ini merupakan obat bagi kalian. तुमने Jika kamu merasa sakit kepala, silakan makan paracetamol misalnya, lalu akan hilang dalam 2 jam. Jika tidak makan obat, lalu tidur, mungkin hilangnya dalam 10 atau 12 jam pada umumnya. इलाज अल्लाह ताला ने क्या बताया Obat apa yang Allah Ta'ala berikan untuk kesulitan ini?
bahwa pada abad ke-14, setelah berlalu 14 abad, bahwa Masih Maud dan Imam Mahdi akan datang, dan Rasulullah pun telah menubuatkan, begitu juga Allah Ta'ala, dalam Al-Quran, surah Jumu'ah, Allah Ta'ala memberikan obatnya, yakni kalian harus mendengar ucapan Imam Mahdi tersebut, dan janganlah menjerumuskan diri sendiri ke dalam musibah. Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis, di zaman ini, tidak pernah tertulis di dalam sejarah, baik di dalam sejarah Islam sendiri, dan selama khilafat yang benar, tegak berdiri, dan umat muslim sendiri melakukan serangan. Begitu juga serangan yang dilakukan di kemudian, saat itu pun ada saja alasan yang mereka dapatkan, atau ada hal-hal yang mana membuat mereka terpaksa menyerang. Namun dalam sejarah 40 tahun, 50 tahun, tidak ada hal-hal yang seperti itu. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa jika umat muslim ini melakukan serangan, berperang, mereka bertanggung jawab untuk menjawabnya. Di dalam Al-Quran pun, untuk itu, ketika turun perintah untuk berperang, perintah untuk berperang didapatkan setelah hijrah ke Madinah. Di dalam surah Al-Hajj, di dalamnya tertulis bahwa karena kalian tengah dizalimi, untuk itu responlah. Karena jika tidak menjawabnya, maka bagaimana akibatnya? Tidak hanya umat muslim saja, bahkan tidak akan ada lagi gereja, sinagog, atau klaster, candi, atau tempat ibadah-ibadah lainnya yang akan aman. Maksudnya adalah Islam tidak menentang suatu agama manapun, melainkan menentang mereka yang ingin menghabisi agama. Dan jika mereka menyerang kalian, maka jawablah, kalian jangan mendahului. Lalu jika terjadi peperangan selebihnya, disebabkan karena pengikut agama lain ingin menghabisi Islam, seperti Yahudi, Kristen, lalu direspons. Jadi pada saat itu Islam mengangkat pedang, dan seiring dengan itu Allah Ta'ala pun berfirman, jika kalian melakukan ini demi aku, maka aku akan berikan kemenangan dan memenangkan peperangan. Bagaimana umat muslim menang? Setelah itu apa yang terjadi? Ketika akan datang zaman ini, tidak Kristen, tidak juga agama lain yang menyerang Islam sebagai agama. Jika Israel menyerang Palestina, bukan adalah untuk mengambil lahan, terjadi pelanggaran batas, atau secara perlahan-lahan menguasai left bank di Gaza untuk mengambilnya, karena orang-orang Israel ini serakah, karena itu menguasainya. Dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan agama. Karena pada saat ini, apakah itu Kristen atau agama lain, tidak ada yang ingin membinasakan Islam. Untuk itu, pihak umat muslim pun janganlah melakukan gerakan-gerakan yang dikenal dengan jihad, melainkan hiduplah dengan damai dan tentram. Namun yang lebih besar dari itu adalah, jika mendapatkan izin untuk berperang, misalnya jika ada yang menyerang umat muslim, maka silakan respons dan balaslah. Namun janganlah mendahului menyerang. Kezaliman apa yang terjadi lebih dari itu? Umat Islam justru menyerang umat Islam lainnya dengan mengatasnamakan jihad. Mereka membunuh sesamanya. Padahal Al-Quran mengatakan, jika kalian membunuh umat Islam lainnya secara sengaja, maka kalian akan masuk jahanam. Padahal disabdakan, barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu, maka janganlah mengatakan orang itu bukan mukmin. Justru mereka malah membunuh para Ahmadi, membunuh umat muslim lainnya juga, membunuh Syiah, membunuh orang Sunni. Jadi cobaan apa yang menimpa mereka? Karena ini ulah mereka sendiri. Mereka harus mendapatkan hukumannya. Allah telah mengatakan mereka akan pergi ke neraka. Sedangkan kamu berbicara ganjaran. Jadi hadiah bagi mereka adalah jahanam. Assalamualaikum Huzur. Waalaikumsalam. Soal terakhir. Beberapa tahun yang lalu saya memiliki kawan ateis dan juga Katolik, juga Muslim. Kawan saya yang ateis mengatakan bahwa kamu Muslim dan kamu Katolik. Katanya ketika kalian menghadapi kesulitan, kalian berdoa kepada Allah Ta'ala. Apa yang kamu katakan tadi? Ateis, Katolik, dan saya Muslim. Oh, Muslim Ahmadi ya.
kawan saya yang ateis mengatakan bahwa ketika kalian menghadapi kesulitan, kalian berdoa kepada Allah Ta'ala. Jika kalian berbuat baik, kalian akan masuk surga. Jika berbuat buruk, maka akan masuk neraka. Ia bertanya, bagaimana saya bisa tahu apa yang lebih baik jika dalam agama kalian diajarkan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, masuk surga dan neraka? Apa kamu bilang sih? Iya, maksud saya berdoa, Huzur. Oh, berdoa kan? Iya. Katanya kalian berdoa kepada Allah Ta'ala. Lantas bagaimana saya bisa tahu apakah Muslim atau Katolik yang lebih baik? Nampaknya keduanya sama saja. Ya, jika seseorang memiliki keyakinan penuh kepada Allah Ta'ala, lalu berdoa kepadanya dengan baik, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya. Namun untuk berdoa pun Allah Ta'ala membuat aturan kan? Ada hukum yang disebut dengan hukum alam dan juga hukum syariat. Hukum alam adalah jika kamu bekerja keras, maka kamu akan mendapatkan ganjaran. Sedangkan hukum syariat adalah jika kamu melakukan perbuatan baik, maka kamu seiring dengan hukum alam, maka ada juga hukum lain. Ini jika kamu mencuri, maka penguasa akan menghukummu dan memasukkanmu ke penjara. Sedangkan jika kamu tidak berbuat jahat kepada orang lain dan mengatakan hal yang baik, maka hukum syariat tidak hanya akan menyelamatkanmu dari hukum yang kotor, bahkan Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran padamu. Selebihnya adalah doa. Kamu berdoa dan dia pun berdoa. Doa merupakan suatu perbuatan yang memiliki kesamaan di antara keduanya, apakah itu Kristen maupun ateis, atau jika umat muslim melakukannya, ia akan mendapatkan ganjarannya. Oke? Itu adalah ganjaran atas kerja kerasnya. Allah Ta'ala pun maha adil. Tidak peduli apakah kamu meyakininya ataukah tidak. Hukuman yang terbesar yang Allah Ta'ala berikan, yakni Allah Ta'ala tidak memaafkan seseorang, atau tidak akan memaafkan untuk waktu yang lama. Allah tidak mengatakan bahwa siapa yang tidak beriman padaku, aku tidak akan memaafkannya. Namun Allah Ta'ala mengatakan, aku tidak akan memaafkan orang yang berbuat syirik. Ganjaran yang akan didapatkan di dunia ini, Allah telah berikan kepada setiap orang, bahkan kepada orang musyrik sekalipun. Namun berkenaan dengan tidak dimaafkan tadi, adalah untuk di alam akhirat nantinya. Pertanyaan yang dia sampaikan adalah, jika kamu berdoa, kamu meminta kepada Allah Ta'ala, apa yang tidak diketahui orang ateis? Katanya jika Muslim dan Kristen sama-sama melakukannya, bagaimana saya bisa tahu agama mana yang lebih baik? Bagaimana saya bisa mengetahui harus masuk ke dalam agama mana? Katakan kepadanya bahwa Allah Ta'ala, ini jika kamu tertarik dengan agama, ada sejarah agama. Setiap agama yang datang untuk wilayahnya masing-masing. Tidak dinyatakan dalam kitab manapun bahwa agama tersebut untuk seluruh dunia. Apa yang dikatakan Bible? Nabi Isa mengatakan bahwa aku datang untuk mencari domba-domba Bani Israel. Ada 12 suku. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah bahwa umumkanlah, inni Rasulullah ilaikum jami'an, yakni kamu diutus untuk seluruh dunia. Agama Islam ini benar karena nabinya mendakwakan bahwa ia diutus untuk seluruh dunia. Kristen pada tempatnya benar ketika pada masanya. Adapun Bible menubuatkan bahwa akan datang 10.000 orang-orang suci ke Bukit Faran. Penggenapannya pada Rasulullah SAW. Karena itu adalah bukit-bukit di Mekah. Ada dalil-dalil seperti ini. Dengarkanlah dalil-dalil ini. Dan jika ia memperhatikan hal ini, lalu kita katakan kepadanya bahwa dengan penuh ketulusan, berdoalah kepada Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Hazrat Masih Maud Islam menulis, jika kamu berdoa ini dengan penuh kekhusyuan, banyak sekali orang, tidak hanya kisah-kisah lama, saya sendiri mengatakan kepada banyak orang, ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mereka menulis surat kepada saya, bahwa setelah membacakan doa tersebut, Allah telah membimbing saya kepada jalan yang lurus. Mereka mengatakan jemaat benar dan kami beat masuk jemaat. Jadi Allah telah memberitahukan jalannya. Bahkan Hazrat Muslim Ma'ud menulis bahwa ada seorang Sikh, tokoh Sikh, ia mengatakan bahwa di dalam hati saya terdapat kegelisahan, saya tidak faham
yang mana yang benar? Bagaimana cara meraih Allah Ta'ala? Lalu tokoh Sikh itu mengutus seseorang ke Qadian kepada Hazrat Khalifatul Masih yang kedua. Huzur menjawab bahwa aku akan beritahukan. Orang itu mengatakan kepada Huzur bahwa tokoh Sikh tadi tidak akan pernah mempercayai. Dan sekalipun Allah Ta'ala memberitahukan kepadanya, tokoh Sikh ini tidak akan pernah percaya bahwa Allah Ta'ala itu ada. Huzur bersabda bahwa kamu tidak tahu bahasa Arab. Lalu Huzur meminta private secretary untuk menuliskan terjemah dari Ihdinas Siratal Mustaqim, yang artinya, Ya Allah, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Lalu tulisan tersebut diserahkan kepada tokoh Sikh tadi. Tokoh Sikh tadi seorang tokoh besar di India saat itu. Sampai cukup waktu yang lama, tokoh tersebut terdiam. Lalu setelah ditanyakan, tokoh Sikh tadi mengatakan bahwa saya telah berdoa, saya sudah mendapatkan jawabannya dan merasa tentram, dan Islam adalah benar. Namun ada beberapa komitmen dan keterpaksaan sehingga saya tidak dapat menerima Islam. Namun saya menjadi tahu bagaimana cara untuk meraih Allah Ta'ala. Jadi katakan kepada orang ateis itu untuk berdoa seperti itu. Jazakallah Huzur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.